Jumpa mitra sosial permukiman. Pada video kali ini kita akan coba mempelajari satu bidang terkait dengan bagaimana kita dapat melakukan penilaian cepat pada sektor sanitasi supaya memiliki tingkat keberlanjutan yang baik. Pada bagian ini kita akan mencoba melihat variabel apa yang mempengaruhi aspek sanitasi berkelanjutan, indikator yang diperlukan, dan parameter yang membentuk, terutama pada sektor air limbah. Pembahasan kali ini didasarkan dari penelitian pada tahun 2013 yang sudah kami bukukan menjadi buku populer, dapat dimiliki di toko buku online. Pada buku tersebut kami memberi judul Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan, Pengukuran dan Keberlanjutannya. Oke, kita mencoba untuk melihat yang pertama adalah variabel apa yang mempengaruhi cara mengukur cepat untuk keberadaan sanitasi berkelanjutan yang ada di lingkungan, di wilayah, dan utamanya di perkotaan. Ada 5 paling tidak aspek atau variabel yang mempengaruhi dari penilaian cepat sanitasi berkelanjutan. Pertama adalah aspek kesehatan. Yang kedua adalah terkait dengan ekonomi dan finansial. Ketiga adalah teknologi dan operasi. Yang keempat adalah terkait dengan sumber daya lingkungan. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan masalah-masalah sosial, budaya, dan kelembagaan. Hal-hal inilah yang mempengaruhi pengelolaan sanitasi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat berkelanjutan. Sedang indikator yang digunakan di dalam penelitian adalah terkait dengan kondisi sangat buruk sampai sangat baik dengan tingkat pembagian pada 5 level. Variabel yang digunakan merupakan bagian dari dokumentasi yang ada di dalam buku-buku pengelolaan program sanitasi di perkotaan maupun di kabupaten. Seperti itu ada contohnya terkait dengan profil kesehatan, kemudian buku putih sanitasi dan laporan PDAM, strategi sanitasi kota, dan lainnya. Penggunaan indikator digunakan untuk menilai dari setiap variabel menggunakan beberapa peraturan, yaitu terkait dengan Permen PU, Peraturan Menteri Kesehatan, panduan yang ada dari Badan Kesehatan Dunia WHO, kemudian riset kesehatan dasar dan lainnya. Di mana di sini parameter menggunakan penilaian risiko skala 6 maupun skala 5 dan skala 3. Kita akan mencoba melihat satu persatu variabel, indikator, dan parameter yang digunakan dan juga dari mana sumber indikator itu diambil. Yang pertama adalah terkait dengan aspek kesehatan, di mana di sana kita menyusun ada 10 besar pola penyakit rawat jalan di puskesmas. Di sini yang menjadi indikator adalah penyakit-penyakit yang memiliki hubungan dengan sanitasi. Dan di sana kami mencoba untuk menguraikan di dalam parameter untuk penyakit berbasis sanitasi di urutan 1 sampai 2. Di sini ada risiko sangat tinggi, kemudian berikutnya 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, dan lebih dari 10. Ini menurut aturan dari Stranger gitu ya. Kemudian terkait dengan kondisi kepadatan penduduk yang ada di dalam kawasan gitu. Jadi di mana semakin padat permukiman maka akan semakin tinggi kondisi sanitasi yang harus diatur gitu ya. Jadi semakin tinggi, misalnya 500 jiwa per hektar, memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding dengan yang 400 jiwa per hektar. Seperti itu tingkat risiko kesehatannya. Kemudian terkait dengan tempat umum dan pengelolaan makanan yang sehat, nah ini disingkat dengan TUPM ya, tempat umum dan pengelolaan makanan yang sehat. Jika semakin memenuhi syarat kesehatan, maka akan semakin sangat tidak berisiko. Sementara tempat umum dan pengelolaan makanan sehat yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan
dinilai sebagai memiliki risiko yang sangat tinggi. Ya, hal ini berdasarkan modifikasi standar Kementerian Kesehatan yang menempatkan standar kesehatan untuk tempat umum dan makanan kesehatan harus berada di atas 80%. Kemudian variabel keempat adalah terkait dengan persentase keluarga yang memiliki sarana sanitasi dasar, gitu ya. Sebagaimana dari target Millennium Development Goals yang dibuat sampai pada tahun 2015 gitu. Jadi kita coba untuk membagi skala Likert-nya menjadi 6 level gitu ya, dari 62,41% sampai 12,48%. Semakin rendah kesesuaian dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar, maka akan dinilai memiliki risiko tinggi pada pelayanan sanitasinya. Kemudian aspek kelima pada aspek kesehatan atau variabel kelima pada aspek kesehatan adalah terkait dengan persentase rumah sehat gitu ya, yang ada di lingkungan. Kita coba juga bagi menjadi 6 level di sini sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, di mana jika rumah sehat ada 75% ke atas, maka di sana kondisinya baik atau tidak memiliki risiko terhadap pengelolaan sanitasinya. Itu sementara berikutnya ke bawah 60-74%, 45% sampai 59%, hingga nanti 15 kurang dari 15% akan memiliki tingkat risiko sanitasi yang cukup tinggi. Kemudian terkait dengan persentase rumah yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Di sana ada 70%, itu sesuai dengan rencana strategis Departemen Kesehatan pada tahun 2014, maka akan dinilai sebagai sanitasi yang tidak atau sangat tidak berisiko. Kemudian terkait dengan kondisi penyakit berbasis lingkungan atau limbah yang memiliki status kejadian luar biasa seperti itu, pada standar Departemen Kesehatan tidak ada status KLB untuk penyakit berbasis lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan yang dimaksud adalah terkait dengan penyakit yang diakibatkan oleh adanya munculnya limbah gitu ya. Berikutnya pada variabel ke-8 ada aspek kesehatan adalah terkait dengan hubungan penyakit atau kejadian penyakit diare yang ada di masyarakat gitu. Jika kita memiliki 457 kejadian penyakit diare pada 1000 penduduk, maka konteks atau kondisi lingkungan ini akan dianggap memiliki kerentanan yang tinggi terhadap sanitasi. Selanjutnya pada aspek ke-9 atau variabel ke-9 pada aspek kesehatan, masih pada kondisi penyakit diare. Di sana terkait dengan bagaimana menangani penyakit yang terjadi, khususnya adalah penyakit diare tadi, maka jika masing-masing itu sangat baik. Selanjutnya terkait masih dengan aspek kesehatan adalah adanya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini masuk kepada terkait dengan pengembangan media promosi kesehatan, kemudian teknologinya, pengembangan upaya keluarga dan kesehatan bersumber masyarakat, pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Dan terkait dengan tahapan strategi pencapaian pengelolaan sanitasi, tujuan sasaran dan strategi pengelolaan air bersih dan air minum menggunakan indikator yang sama, yaitu terkait dengan layanan perpipaan. Kemudian tujuan sasaran dan strategi pengelolaan air bersih dan air minum, yaitu dengan syarat jaringan perpipaan dengan kebutuhan minimal 60 liter per orang per hari. Ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian untuk pengelolaan pembuangan kotoran anak, khususnya balita yang di rumahnya ada balitanya seperti itu, apakah menggunakan jamban, ini kalau ada di atas 80% maka kondisi sanitasinya sangat baik. Ya, kemudian sampai dengan kurang dengan drainase lingkungan sekitar rumah dan banjir, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap saluran drainase itu menjadi
indikator penilaian berikutnya. Pada bagian atau aspek kedua terkait dengan finansial dan ekonomi, pada penelitian kami disebutkan menggunakan pembiayaan atau pengembangan lingkungan sehat dengan pembiayaan APBD. Jika tidak ada penganggaran untuk program pengembangan lingkungan, maka sanitasi perkotaan akan dimasukkan pada penilaian sangat buruk. Jika disiapkan ada paling tidak 3 program, maka masuk kondisi baik. 4 program dan lebih akan sangat baik. Kemudian anggaran pengelolaan lingkungan hidup, jika ada peningkatan anggaran untuk setiap tahunnya, maka sangat baik. Jika tidak ada peningkatan anggaran, maka dimasukkan buruk dan bahkan terjadi penurunan sangat buruk. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD dan investasi sanitasi juga di sana sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam SKPD terkait untuk memelihara dan melakukan operasi terhadap investasi sanitasi. Ya, kita kadang-kadang bisa membangun tetapi tidak juga disiapkan dana atau kemampuan untuk bisa mengoperasikan dan memeliharanya. Di sana termasuk dengan melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga kelompok kerja sanitasi dan perencanaan sanitasi, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat, misalnya terkait dengan pengelolaan IPAL komunal, ONEF oleh Pemda. Pada bagian atau aspek teknologi informasi, di sana terkait dengan informasi atau data, jumlah kepadatan penduduk dan proyeksinya untuk 5 tahun ke depan, di mana di sini menggunakan indikator yang sama seperti kepadatan penduduk tadi, juga terkait dengan sarana jamban keluarga dan MCK, kualitas septic tank atau tangki septik yang dimiliki apakah aman atau tidak dengan menggunakan indikator BOD dan SS, ya seperti itu ya. Ada indikator yang digunakan untuk limbah atau lumpur tinjanya. Selanjutnya terkait dengan media komunikasi yang ada, apakah setiap wilayah memiliki komunikasi untuk terkait dengan sosialisasi, pelatihan, BIMTEK, pendampingan, dan juga terkait dengan produksi air bersih pada PDAM, sehubungan dengan teknologi, dan produksi distribusi penjualan tingkat kehilangan air, ini terkait dengan PDAM juga, atau jaringan perpipaan yang ada di perkotaan. Kemudian kegiatan komunikasi yang ada apakah sesuai dengan Permen PU nomor 60 pada dikeluarkan pada tahun 1991. Kemudian pengembangan air limbah, sistem air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Pada aspek keempat yaitu sumber daya lingkungan, ditulis ada beberapa variabel terkait dengan pembuangan air limbah domestik, kemudian saluran akhir pembuangan tinja apakah sudah terlayani sistem onset, kemudian jumlah kebutuhan air bersih untuk domestik terkait dengan perpipaan menjadi bagian dari penilaian sanitasi berkelanjutan pada perkotaan. Kemudian sehubungan dengan adanya anggota keluarga yang buang air besar apakah di tempat terbuka atau sudah menggunakan jamban menjadi bentuk penilaian di dalam mengukur sanitasi lingkungan. Drainase lingkungan, selokan sekitar rumah dan banjir pengolahan limbah ini juga menjadi hal-hal yang seringkali menyebabkan banjir, dan ini menjadi alat indikator untuk menilai apakah sebuah lingkungan sudah memiliki sanitasi yang berkelanjutan. Pengelolaan limbah B3 juga menjadi bagian di dalam penilaiannya. Demikian juga dengan pencemaran tanah, kita ukur, kemudian kuantitas permukaan air tanah. Terakhir ini yang penting juga terkait dengan kondisi sosial budaya dan kelembagaan. Di sana ada program proyek layanan berbasis masyarakat, kemudian terkait dengan keberadaan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, kemudian terkait dengan kepemilikan sarana sanitasi. Nah, semuanya ini bisa dibaca, diulangi, dipelajari lagi di buku kami yang berjudul Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan, Pengukuran dan Keberlanjutannya. Demikian video kali ini, akan kita sambung lagi di kesempatan yang lain.
Terima kasih, sampai ketemu.